Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mau merenungkan bacaan pertama dari Kisah Rasul bab 9 ayat 1 sampai 20 mengenai pertobatan Saulus. Saulus ini terkenal kejahatannya. Maka tidak heran ketika Yesus menampakkan diri kepada Ananias dan mengutusnya supaya mencari Saulus di Damsyik. Ananias itu berkata, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Ananias mendengar itu karena memang terkenal kejahatannya. Lalu kemudian Tuhan itu menjawab, "Pergilah, jangan ngeyel, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain." Tuhan meyakinkan Ananias, "Pokoknya pergi saja, lakukan saja apa yang saya minta, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku." Ananias pergi lalu menemukan Saulus. Lalu Saulus itu ditumpangi tangan sehingga mata yang selama 3 hari buta kemudian bisa melihat. Yang menarik adalah memang Saulus itu jahat, dan memang Tuhan juga menggunakan orang seperti ini sebagai alatnya. Tetapi untuk bisa bekerja sebagai alatnya Tuhan, dia harus bertobat dulu. Kata bertobat dulu nggak bisa dipotong. Kita nggak bisa mengatakan Tuhan menggunakan orang jahat sebagai alatnya, nggak bisanya seperti itu. Memang orang jahat, orang berdosa digunakan oleh Tuhan sebagai alatnya, tetapi untuk bisa berfungsi sebagai alatnya Tuhan, dia harus bertobat dahulu. Kalimat ini bagus untuk kita renungkan bersama. Jadi seorang bisa bekerja dengan baik sebagai alatnya Tuhan kalau dia bertobat terlebih dahulu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, dalam gereja siapa yang perlu bertobat? Semua perlu bertobat. Bertobat itu peningkatan kualitas sikap moral. Bapak Suci pernah mengatakan Yesus itu datang ke dunia untuk mengajarkan tentang gaya hidup, tentang sikap moral. Jadi bertobat berarti peningkatan sikap moral. Kalau sudah baik menjadi makin baik, kalau kurang baik menjadi baik. Bahwa untuk mengupayakan ini, Tuhan itu juga menggunakan orang yang sebelumnya itu bertobat dulu untuk bekerja, membuktikan bahwa usaha untuk hidup sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan bukan urusan masing-masing, tetapi itu juga urusan bersama. Paulus diutus oleh Tuhan untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa yang lain. Berarti bangsa-bangsa yang lain itu untuk hidup sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan bukan urusan masing-masing. Paulus juga diberi tanggung jawab sosial untuk membantu mereka. Saudara sekalian terkasih, Bapak Suci sedang mengusahakan. Inilah sikap moral gaya hidup yang perlu dihidupi sekarang ini dalam gereja. Dan kita bisa mengerti, sekarang ini ada banyak orang yang tanpa disadari sombong, tidak hidup dalam persekutuan, lebih senang hidup sendiri. Kalau bekerja juga lebih senang bekerja sendiri. Lalu ada juga yang lebih mementingkan hasil, yang penting kan pekerjaan saya beres. Tidak sedikit tanpa sadari yang meninggalkan persekutuan, tetapi juga meninggalkan cara bekerja, proses bekerja yang dilakukan bersama-sama. Sinodal.
Itulah yang Allah kehendaki terhadap gerejanya saat ini. Maka gereja saat ini gak ada cara lain selain mengusahakan supaya anggotanya jangan ada yang terpisah dari persekutuan. Satu. Dan yang kedua juga supaya segala sesuatu yang terjadi di dalam gereja diproses bersama-sama. Bukan hanya yang penting hasilnya, tapi bagaimana diproses bersama. Yang memang untuk bisa berproses bersama, orang harus bertemu. Orang harus satu sama lain menjadi bagian dari buah persekutuan. Lalu dalam persekutuan itu orang berdialog, orang mencari jalan bersama dalam terang Yesus. Inilah yang sekarang ini oleh Bapak Suci dihembuskan, yang oleh Bapak Suci menjadi bahan kegembalaan, dan kita bersyukur atas itu. Dan ini juga tentu bermanfaat bagi kita. Kita bisa melihat umat, melihat pengurus, tetapi juga melihat diri sendiri. Mudah-mudahan cara hidup yang berproses bersama dengan cara bertemu, berbicara, dibicarakan kembali, itu sungguh-sungguh menjadi gaya hidup gereja tak terkecuali di mana kita menjadi bagiannya. Mengapa ada banyak masalah yang sebenarnya itu bisa diatasi tetapi kok nggak bisa diatasi? Sederhana, karena orang tidak dalam persekutuan, karena orang tidak mau berproses bersama. Saya sering merenungkan mengenai apa sih yang dialami oleh para keluarga, para umat, para pengurus. Saya renungkan, kok sulit, kok ada masalah. Saya renungkan akarnya, kenapa kok seperti itu. Lalu saya ingat Bapak Suci, oh rupanya itu. Kalau orang tidak mau bersekutu, kalau orang tidak mau berembang bersama, maka kadang-kadang yang mudah pun menjadi susah. Saya banyak merenungkan mengenai alatnya Tuhan dalam gereja yang disebut pengurus. Pengurus ini macet, pengurus ini macet, pertemuan nggak pernah hadir. Lalu apa yang bisa diharapkan? Maka apa yang disampaikan Bapak Suci ini memang tepat sekali. Inilah sikap moral sekarang. Semua, entah itu pengurus, entah itu umat, hidup dalam persekutuan, berembuk bersama. Dengan cara itu ada begitu banyak masalah yang selama ini barangkali nggak tertangani, bisa tertangani. Bapak Suci mengingatkan kita semua itu adalah anggotanya Yesus. Kita semua satu tubuh dan semua berusaha supaya betul-betul satu tubuh bersekutu, tetapi tidak dipimpin oleh kepalanya sendiri. Yang memimpin adalah Yesus. Yesuslah yang menjadi kepala. Ketika orang dipimpin oleh Yesus, yakin bahwa pertobatan, peningkatan sikap yang baik itu terjadi. Ananias itu berguna bagi Paulus karena dipimpin oleh Yesus. Saulus bertobat menjadi Paulus itu juga karena dipimpin oleh Yesus. Jadi Yesus kepala, cukuplah Yesus menjadi kepala, dan ketika itu sungguh berfungsi, maka ada banyak hal yang bisa diselesaikan. Jadi Yesus itu sungguh berguna bagi siapapun, dimanapun, kapanpun, tak terkecuali sekarang dan di tempat kita.